Puspa, ini saya dapat laporan. Ya Pak. Saya dapat informasi, katanya kamu harus dimarahin Bu Yuli ya, karena tidak mengerjakan tugas. Kegiatanmu apa setelah pulang dari sekolah? Ya Pak, saya setelah sekolah biasanya langsung makan, tidur, kemudian saya bangun jam 3 sore. Setelah itu main HP, WA sama teman-teman sampai jam 5, terus mandi dan makan. Pas sholat maghrib, saya nonton TV. Saya lihat sinetron sampai jam 8, kemudian saya main HP lagi. Main TikTok, Instagram, Facebook, YouTube sampai jam 10. Baru saya tidur. Apa kamu tidak ngantuk main HP sampai jam 10 malam? Tidak Pak. Memang main HP itu mengasihkan, seru dan kadang lupa waktu. Pak Laten pun bisa merasakan bagaimana enaknya main HP dan melihat televisi. Kemudian pada waktu dimarahi Bu Yuli, kamu bagaimana? Saya diam saja Pak. Iya benar, untung kamu tidak membantah dengan berbagai macam alasan kenapa tidak mengerjakan tugas. Iya Pak, untung saya tidak membantah dengan berbagai macam alasan. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih dulu lagi bukan? Iya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu tidak mengerjakan tugas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau nilai positif yang kamu yakini tidak? Enggak Pak, susah Pak ditagi-tagi terus atau kadang malah dimarahin. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan kegiatan kamu? Saya sebenarnya ingin mengerjakan tugas, tapi karena terlalu asyik main HP, tugasnya tidak sempat saya selesaikan Pak. Kamu meyakini tidak tanggung jawab itu penting buat kamu? Yakin lah Pak? Iya, Pak itu setuju dengan kamu. Kita harus tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang dimarahi orang tua karena kesalahan kita, bukan? Ya, saya bisa menahan diri, tidak membantah dengan berbagai alasan. Karena saya sadar itu karena kesalahan saya dan saya bisa berpikir akan melakukan apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang seperti apa? Saya mungkin akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak, ya dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya senang Pak, tidak ada yang marah-marahi dan tanggungan saya selesai. Jadi bangga Pak. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bagaimana perasaan Puspa ketika melakukan praktek segitiga restitusi ini? Saya menjadi senang Pak, karena ada orang yang mengerti saya dan saya menjadi semangat untuk menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Aji, Iya Pak. saya dapat info dari Pak Rudi, katanya kamu habis rokok ya? Gimana kamu melakukannya? Iya Pak. Saya rokok di kamar mandi putra Pak. Kamu sudah lama merokok? Apakah orang tuamu tahu? Saya rokok sejak kelas 8 Pak. Dan orang tua saya belum tahu kalau saya rokok. Memang kalau sudah kebanyakan rokok, rokok itu sangat enak, bisa menghilangkan pusing dan ketosan. Pak Laten pun berdasarkan pengalaman teman-teman Pak Laten yang merokok bisa memahami bagaimana nikmatnya arah rokok itu. Pada waktu putar Pak Rudi marah tidak? Pak Rudi marah Pak. Baik. Terus apa yang kamu lakukan pada waktu Pak Rudi marah? Saya cuma bilang ke Pak Rudi kalau merokok itu tidak berdosa. Kenapa dilarang di sekolah? Kamu memang benar, memang ada yang berpendapat bahwa rokok tidak berdosa. Untung kamu tidak membantah dengan berbagai alasan lain kenapa kamu merokok. Iya Pak. Itu saya tidak membantah dengan berbagai alasan Pak. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih dulu lagi bukan? Ya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi tindakanmu merokok. Tindakanmu itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai positif yang kamu yakini belum? Belum Pak. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Saya sebenarnya ingin berhenti merokok Pak. Tapi takut dikatai tidak boleh Pak. Dan saya kadang merasa bisa ada menurut saya masa Pak kalau tidak merokok. Kamu meyakini tidak peduli terhadap kesehatan dan jujur itu penting buat kamu? Yakinlah Pak.
Ya, Pak Atul setuju dengan kamu. Kita harus peduli terhadap kesehatan tubuh yang jujur terhadap orang tua. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang menemani orang tua. Karena kesalahan kita bukan. Ya Pak, saya bisa lebih mengerti, tidak membantah dengan berbagai alasan. Karena saya sadar itu karena kesalahan saya, dan saya bisa berpikir akan melakukan apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bisa tidak Pak? Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu mendidik orang seperti apa? Saya mungkin akan menjadi orang yang lebih peduli terhadap kesehatan Pak. Ya, jujur kepada orang tua. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya mendidik orang seperti itu? Ya senang Pak, soalnya badan saya menjadi sehat dan lega karena tidak ada hal yang saya sembunyikan dari orang tua. Jadi bangga Pak. Baik, kalau begitu yuk kita lakukan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bagaimana perasaan Aji setelah melakukan bimbingan atau praktek segitiga restitusi ini? Saya menjadi senang Pak, karena ada orang yang mengerti dan membimbing saya, dan saya menjadi semangat untuk lebih baik karena saya bisa terbuka menyampaikan masalah saya.